Saya pergi. Di siang hari bolong. Jingran memaksakan dirinya melakukan ini pada seorang wanita cantik. Aku tidak menyukaimu. Berhenti. Sungguh binatang buas. Apakah kamu masih laki-laki? Apakah kamu baik-baik saja, Nona? Pengantar barang yang bau. Belajar juga dari para pahlawan untuk menyelamatkan keindahan. Pria itu baik hati. Tidak sia-sia aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Hari ini saya akan memberikan Anda mata surga Pisiu. Saya harap Anda bisa menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri Anda sendiri, menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Bantuan. Semakin Anda berjuang, semakin bersemangat saya, membuatku merasa lebih baik. Bantuan. Saya tidak menyangka mata ketiga akan begitu kuat hari ini. Tampaknya. Bisa juga melihat menembus. Benar-benar hantu. Kamu nak. Tunggu aku. Dong Yuan. Hei Nona. Jangan lakukan ini. Tidak apa-apa. Terima kasih. Aku lari dari rumah di belakang punggung ayahku. Tanpa diduga, Jingran akan menghadapi hal semacam ini. Untungnya Anda menyelamatkan saya. Lari dari rumah. Siapa yang saya selamatkan? Tidak, aku harus segera pergi. Maaf, Nona, saya juga ingin mengantarkan makanan. Itu tidak benar. Saya bisa melihatnya, jadi mengapa saya harus mengantarkan makanan untuk dibawa pulang? Saya ingin membeli tiket lotre. Dipahami atau tidak, Anda bisa memainkannya. Ini dia pengantar makanan. Mengapa Anda tiba-tiba ingin membeli tiket lotre? Mungkinkah dia baru saja? Apakah itu melukai kepalamu? Mengapa wanita ini terus mengikutiku? Lupakan saja. Mata terbuka. Benar saja. Saya bisa melihat menembusnya. 50. Begitu banyak tiket awal yang bertambah. Baru saja memenangkan 550 yuan. Tidak ada nilai hadiah utama. Sepertinya saya perlu mengganti toko lotre saya. Bos bawa pulang Nixin. Apakah ini nilai nominalnya? Apakah tidak ada tiket gores lainnya? Ya. Ada juga 50 nilai nominalnya. Hadiah spesial 2 juta. Hadiah pertama adalah 250 ribu. Tetapi biasanya hanya sedikit orang yang membeli ini. Saya meletakkannya di bagian bawah konter. Itu saja. Kesimpulan baru. Itu saja. Kesimpulan baru. Bawa pulang. Menggaruk tidak efektif. Aku akan pergi untuk membawa pulang Nixin. Hadiah pertama 250 ribu. Dikurangi pajak. Cukup bagi saya untuk mengantarkan makanan selama 3 tahun. Itu. Anda baru saja menyelamatkan saya. Melukai kepalaku. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke rumah sakit, daripada membeli tiket lotre? Saya masih berpikir. Pengiriman makanan memiliki masa depan yang cerah. Apakah wanita ini sakit? Bos. Saya ingin yang pertama untuk anak berusia 20 tahun ini. Oke. Yang ini harganya 20 yuan. Ambilkan aku yang kedua. Saya ingin yang ketiga untuk 50 buah ini. Hei. Orang ini membeli tiket awal. Bagaimana Anda bisa memilih dengan akurat? Hei, saya biasanya suka membeli dengan cara ini. Oke. Berikan. Selesai. Dia pasti melukai kepalanya. Nixin bawa pulang, ini semua salahku. Kesimpulan baru, datang dan bercukur. Aku mencukur. Ya. Anda telah mengikuti saya begitu lama. Tidakkah kamu curiga ada yang salah dengan kepalaku? Datang dan bercukur. Dengan kewaskitaan. Saya tidak percaya saya tidak bisa menang. Bagaimana mungkin memenangkan lotre? Hei. Memukul. Anda beruntung. Kamu telah tertipu dengan semua ini. Memenangkan 50 yuan. Jika yang ini menang, setidaknya kita tidak akan kehilangan apapun. Jangan membelinya lain kali. Bagaimana bisa dibutakan? Berikutnya adalah momen menyaksikan keajaiban. Yang ini bisa memenangkan 500. Benar-benar terpukul. Yang ini. Benar-benar mencapai 500. 500. Sangat jahat. Pengantar barang bawa pulang yang bau ini cukup akurat. Sepertinya lotre kalah hari ini. Ini adalah 50 denominasi terakhir. Apakah Anda percaya atau tidak? Nixin bawa pulang, percaya atau tidak? Saya bisa memenangkan 250 ribu. Asli atau palsu? Gores dengan cepat. Kamu berpura-pura menjadi pesulap seperti apa? Dalam lotre saya. Tidak ada hadiah utama sama sekali. Tepat sasaran. Memukul. Tidak mungkin. 10. Benar-benar menang 250 ribu. 250 ribu. Bagaimana Anda bisa menang dengan mudah? Benar-benar terpukul. 250 ribu. 250 ribu. Kesimpulan baru. Bawa pulang Nixin. Tebus hadiah. Kali ini kamu percaya padaku. Apakah otakmu baik-baik saja? Sejak saya memenangkan 200 ribu. Nanti, saya tidak perlu mengantarkan makanan lagi. Mari kita sewa rumah yang lebih baik untuk ditinggali dulu. Itu. Saya punya rumah di dekat sini. Disewakan. Tidak tahu. Apakah kamu ingin pindah ke sana? Yakinlah. Jangan membebankan biaya sewa kepada Anda. Anggap saja aku membalas kebaikanmu. Mungkinkah wanita ini hanya mengingini 250 ribu yuan saya? Biarkan saya memikirkannya. Bawa pulang Nixin. Mata surgawi Pisiu. Tidak hanya itu memungkinkan saya untuk melihat. Tampaknya ada beberapa fitur luar biasa lainnya. Seperti perbaikan. Mata surga. Bantu aku menyembuhkan lukaku.
Mata ini. Itu benar-benar membuatku merasa seperti masih kecil. Bekas lukanya sudah sembuh. Jadi apakah bisa juga merestorasi barang antik? Dengan mata perspektif. Bukankah mungkin bagiku untuk mengambil harta karun yang bocor? Saya akan mencobanya besok. Lewat. Jangan lewatkan itu. Hei, adik laki-laki. Ayo, lihatlah. Ini dia. Vas porselen dinasti Tang. Hei, yang ini lebih bagus lagi. Dinasti Yao Barat, tripod perunggu. Ini lebih ampuh. Ratu dinasti Qi Utara, gelas anggur bekas. Semua bayi yang baik. 3 mata, keluar dan lihatlah. Apakah botol dan toples ini asli? Kerajinan tangan masa kini. Dekorasi Ying Pinyi. Dekorasi kerajinan. Produk elang. Gelas anggur biasa. Palsu. Produk. Saya pergi. Produk palsu dari warung pinggir jalan. Bahan teratas dari kayu. Nilainya sama dengan emas. Bos. Bangku di bawah pantatmu. Bagaimana cara menjualnya? Begitu banyak harta karun. Anda bahkan tidak menyukainya. Sukai saya, sebuah bangku kecil. Karena saya memiliki kemalasan. Berapa langkah untuk berjalan? Saya hanya ingin duduk dan beristirahat. Jadi, aku suka bangku kecilmu. Hei, mereka benar-benar orang yang berpikiran sama. Saya terkadang berjalan. Akan lelah juga. Berapa harga yang ingin Anda tawarkan? Bangku kecil ini. Tidak bernilai banyak uang. Harga pasar hanya 20 yuan. Terlalu sedikit. Oh, oke. Lalu aku akan mencari di tempat lain. Jalan antik ini. Anda bukan satu-satunya yang memiliki bangku kecil. Hei, jangan khawatir, jangan khawatir. Harga bisa dinegosiasikan. Bos, saya dengan tulus membeli. Anda dengan tulus menjual. 20 yuan untuk sebuah bangku. Itu banyak. Ketika saya membeli bangku ini, harganya 200 yuan. Sebenarnya, harganya hanya 10 dolar. Namun nampaknya pemuda ini sangat ingin membelinya. Yang paling penting adalah tidak buka hari ini. 100 yuan. 100 yuan. Belilah bangku kecil. Bos, kamu benar-benar kaya. Tapi saya tidak bisa memberi sebanyak itu. Lagi pula, kamu sudah lama duduk di sana. Jika Anda bersedia menjualnya, lipat saja menjadi 2. 100 yuan. 100 yuan. Masih menghasilkan 90. Bagaimana cara menghitung? Tidak ada yang menderita. Keren sekali. 100 adalah 100. Siapa yang menunjukkan adikmu padaku? Sebenarnya. Barang antik di kios saya. Apakah Anda ingin membeli 2 dan membawanya pulang? Tidak perlu. Aku akan berkeliling saja. Lelah. Duduk saja di bangku kecil ini. Pemuda. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Apa yang salah? Dasar bangku kecil. Anda tidak ingin menjual lagi. Kalau tidak mau dijual, saya juga tidak mau membelinya. Tidak, 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 tidak. Kembalikan uangku. Tidak, maksudku, bangku kecil ini. Bagaimana jika Anda duduk selama 2 hari? Itu berantakan. Kembalilah padaku dan mundur lagi. Aku tidak punya apa-apa untuk dikembalikan padamu. Jadi, mari kita menulis catatan. Tetapkan kata-kata sebagai bukti. Setelah sesuatu terjual, tidak ada pengembalian atau penukaran. Untuk menghindari perdebatan dengan Anda di masa depan. Bos, Anda benar-benar tahu cara berbisnis. Sebuah bangku kecil. Saya terkejut meminta Anda melakukannya. Perasaan kesepakatan jutaan dolar. Hei, maaf. Aku tidak menyakitimu, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Adik laki-laki. Bangku kecil di tangan Anda. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Anda ingin melihat bangku saya. Ada banyak dari mereka di mana-mana, bukan? Saya dari Asosiasi Penilai Harta Karun. Saya melihat bangku ini di tangan Anda, seperti barang antik kuno. Jadi, ingin menumbuhkan mata. Ternyata, ini adalah seorang ahli. Jika dikenali, bangku kecil ini terbuat dari kayu bunga nanas. Apakah Anda akan membayarnya? Berapa biayanya? Tuan itu, Anda memberi saya pandangan panjang. Sebuah bangku kecil. Barang antik macam apa itu? Saya telah duduk selama lebih dari 20 tahun. Semua sudah termasuk dayung. Semua dibungkus dengan bubur kertas. Semua dayung disertakan. Tidak menemukan apapun. Tempat yang berbeda. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu lihat, bangku ini tidak rusak. Jelaskan kayu ini. Bahannya keras dan tahan aus. Tidak mudah rusak dan bengkok. Meski permukaan bangku ini dipatenkan. Itu karena, setelah curah hujan waktu dan tahun. Biarkan minyak alami tubuh. Dayung. Dan, lihatlah lebih dekat. Tekstur di bangku ini. Ada yang alami. Bentuk bisul pohon meringis. Kakak laki-laki, kamu berkata begitu banyak. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Yang ingin saya ungkapkan adalah, bangku kecil ini, itu pohon bunga nanas. Nilai penelitian sangat tinggi. Apa? Bunga dan pohon pir kuning. Kayu yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Adik laki-laki, bangku kecil ini. Apakah Anda tertarik untuk menjualnya kepada saya? Saya menawarkan 1 juta. Apa? 1 juta? Tanpa diduga, pohon nanas ini sangat berharga. Pemuda. Bersedia menjual ini. Pohon bunga nanas. Bangku kecil? Tentu saja. Alipay tiba. 1 juta yuan. Akan ada hal baik di masa depan. Masih menghubungi saya? Saya pergi. Baru saja dijual seharga 1 juta. Saya sedang mendirikan kios di sini. Menjual barang palsu tahun demi tahun. Saya juga belum menjualnya dengan uang sebanyak itu. Hei, kamu tidak bisa pergi. Bangku kecil itu milikku. 1 juta itu milikku juga. Semua milikku. Bos. Apakah kamu baik-baik saja? Sebelumnya,
Anda menggunakan bangku kecil, menjualnya kepada saya seharga $100. Dia juga mengatakan bahwa barang itu pernah terjual. Tidak ada pengembalian atau penukaran. Jadi itu bangku kecil. Semua orang adalah aku. Kepada siapa saya ingin menjual, jual saja ke siapa, saya menyesalinya. Kata-kata itu tidak masuk hitungan. Tunjukkan sedikit penghargaan. Jika tidak, Anda akan berada di jalan antik ini. Hanya merusak dirimu sendiri. Reputasi. Mengapa kamu tidak menyerah? Jika tidak, 6 juta itu, mari kita membagi, setengah per orang. Menurut Anda itu mungkin? Pergi ke samping. Patung giok Buddha. Harta karun itu diidentifikasi sebagai Buddha emas. Tidak cukup murni. Tidak cukup murni. Produk awal dinasti Ming. Saya tidak menyangka warung seperti ini. Sebenarnya ada Buddha emas. Hai adik kecil. Lihat apakah ada yang Anda suka di sini. Ini adalah hal-hal lama. Barang antik tua. Hei, beli kembali. Tidak hanya hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Itu juga bisa memperpanjang umur. Berapa harga batu giok ini? Sepotong batu giok ini. Tapi itu berasal dari Myanmar Utara. Lewat sini. Aku beritahu kamu. Harganya 20.000 yuan. Bos. Berapa harga gelang giok ini? Gelang giok ini. Hei, adikku, kamu benar-benar cerdas. Ini. Itu adalah batu giok kuno yang telah direndam di dasar laut selama ribuan tahun. Anda membelinya dan memakainya. Hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ini adalah hari-hari anjing di musim panas dan saya merasa segar kembali bersamamu. Harganya 30.000 yuan. Bos, apa yang kamu jual? Tapi itu tidak murah. Oh, itu barang antik. Pastinya sudah tidak murah lagi. Orang ini akan mengambil batu giok Lao Niu lagi. Mungkin ingin membeli. Tapi yang dia jual hanyalah palsu. Jika saya berhasil mencegah dia membeli, mencegahnya agar tidak tertipu, maka dia mungkin akan bahagia. 1,5 juta untuk saya. Hei, adik laki-laki, kenapa kamu begitu dihantui? Tidak, aku bermaksud memberitahumu. Segala sesuatu di rumahnya palsu. Tuhan 0D, Tuhan, waktu untuk Anda. Aku ingin memberitahumu. Segala sesuatu di rumahnya palsu. Hai bidan tua. Apa yang kamu katakan? Hei, ada apa? Saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa Anda menjual barang palsu. Tawaran lama, kami berdua. Tidak ada ketidakadilan di masa lalu dan tidak ada kebencian di masa depan. Apa yang sedang kamu lakukan? Melanggar aturan. Jika Anda menjual barang palsu, Anda melanggar aturan. Semua yang Anda katakan adalah palsu. Siapapun yang membelinya akan dimanfaatkan. Saudaraku, dengarkan aku. Semua yang mereka jual palsu. Dia akan menipu siapapun yang membelinya. Laudeng, kamu ingin bertarung, kan? Ayolah. Apa yang sedang terjadi? Biasanya para pedagang barang antik ini, mereka semua memiliki pikiran yang sama. Mengapa ada perselisihan internal? Oke, berhenti berkelahi. Ingin membeli sesuatu. Ini kebebasan saya sendiri. Saudaraku, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Anda tidak bisa membeli barang palsu. Bos, bagaimana cara menjual botol tanah ini? Jika Anda benar-benar menginginkannya. Saya bukan singa dan saya tidak terlalu banyak membuka mulut. Blok kering. Anda mengambilnya langsung. Saudara laki-laki, benda ini bernilai paling banyak 200. Laudeng, apakah kamu ingin dimarahi? Itu. Adik laki-laki, jika Anda benar-benar ingin membelinya, saya akan memberi Anda harga dasar. Anda dapat mengambil $100 segera. 8. 80. Oke. Lalu 80, lalu 80. Pembayaran. Hei. Adik laki-laki, saya tidak mengerti. Barang yang dia jual sebenarnya palsu. Kenapa kamu ingin membeli? Apakah kamu peduli? Hei, bukankah kebaikanku untuk menasihatimu? Kenapa kamu seperti ini? Niat baik itu seperti hati dan paru-paru keledai. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa keluarganya palsu. Tidak? Ayo ambil ini kembali. Hei, jangan pergi. Sudah kubilang jangan pergi. Apakah kamu sakit? Tidak apa-apa jika ini atau ini rusak. Anda melakukannya dengan sengaja. Ada sesuatu di dalam ini dan ini. Ini adalah Buddha emas. Wah. Ini sebenarnya benar. Buddha emas. Buddha emas. Lao Niu, berapa harga jual Buddha emas ini? 8. Dijual seharga 80. Pikirku saat itu, pas ini tertutup tanah. Ambil saja pisau dan kikis dengan santai. Saya tidak bisa menghapusnya. UPS. Saya tidak menyangka itu adalah Buddha emas. UPS. Ini milikku. Adalah milikku. Apakah kamu sakit? Bayar sendiri uangnya. Transaksi pengiriman tangan. Sekarang aku punya keberanian untuk mengambilnya kembali. Itu dia. Saya akan mengembalikan 80 yuan kepada Anda. Bisakah kamu mengembalikan Buddha emas itu kepadaku? Hei. Anda ingin mengambil kembali apa yang Anda jual? Menurut Anda itu mungkin? Hei. Buddha emas ini. Mata ketiga sebelumnya. Kemurnian identifikasi saja tidak cukup. Saya tidak tahu berapa harga jualnya. Namun bangku tersebut terjual dengan harga 1 juta. Saya tidak tahu apakah itu cukup biaya untuk saudara perempuan dan ayah pemilik rumah. Adik laki-laki. Kamu. Perkenalkan dirimu.
Saya pemilik toko barang antik Lao Jianghu. Saya baru saja melihat Anda memegang Buddha emas ini. Tidak tahu. Apakah Anda punya niat untuk mengambil tindakan? Saya seorang anak yang tidak bersalah. Harga wajar. Apa pendapat Anda tentang ini? Aku sedang memikirkannya sekarang. Berapa harga Buddha emas ini bisa dijual? Ada pembeli yang datang menanyakan harganya. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk membayar Buddha emas saya? Bisakah saya melihat lebih dekat? Adik laki-laki, jangan bicara diam-diam. Anda Buddha emas. Bagian dalamnya berlubang. Apa warna emas ini? Tidak cukup. Tapi masih ada nilainya. Apa pasar untuk mengambil foto? Mungkin bernilai 150.000. Lewat sini. Saya akan membayar Anda 180.000. Lalu saya berharap demikian di masa depan juga. Anda memiliki sesuatu yang bagus, datanglah padaku. Bagaimana jika saya tidak bisa memakannya? Saya akan memperkenalkan Anda kepada pembeli besar. Bagaimana menurut Anda? Bos ini berbicara dengan sangat ramah. Oke. Bagus. Di siang hari bolong. Ikuti aku seorang pria. Apa niatnya? Keluar dari sini. Hahaha. Adik-adik, kita bertemu lagi. Itu kamu. Ya, saya benar. Ya, saya benar. Anda membeli bangku kecil saya sebelumnya. Dijual seharga 1 juta. Saya membeli lagi Buddha giok Biden tua. Anda pasti menghasilkan banyak uang, bukan? Awalnya saya berpikir. Bersikaplah rendah hati dan rajin. Saya ingin Anda memberi saya sejumlah uang. Aku tidak menyangka kamu akan bersikap tidak sopan. Tidak mungkin. Maka saya hanya bisa mengambil pendekatan yang salah. Aku akan memberimu sesuatu yang serius. Jika tidak, Anda menempatkan Buddha emas dan giok. Beri aku 1 juta. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Jika saya tidak membayarnya, perilaku Anda. Apakah ini dianggap mencuri? Ya. Saya akan memberi Anda 10 detik untuk memikirkannya. Tidak perlu memikirkannya. Saya memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Apa yang masih kamu lakukan? Ayo, pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Memukul, patahkan tangan dan kakinya. Memukul dengan keras. Pukul dia sampai mati. Kembali. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana jadinya seperti ini? Ada 1,18 juta di kartu ini. Aku dengar ayahmu sakit. Ambillah untuk pengobatan terlebih dahulu. Kenapa kamu membantuku? Aku hanya merasakannya selama ini. Menyewa rumahmu. Anda merawat saya dengan baik. Perlakukan saja itu sebagai bantuan untuk Anda. Jumlah uang yang sangat besar. Dari mana asalmu? Kamu harus memberitahuku dengan sejujurnya. Tidak apa-apa. Semua bengkak menjadi kepala babi. Kamu masih bilang tidak apa-apa. Saya harus memanggil polisi. Oke. Dia terlihat serius. Cukup cantik. Apa yang aku pikirkan? Dia sangat peduli padaku. Katakan saja yang sebenarnya padanya. Hari ini saya berada di kios batu giok. Bertemu dengan penjual batu giok. Ada lebih dari 10. Begitulah adanya. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus saya lakukan? Tahan ketenangan untuk sementara waktu. Kebenaran di balik mengambil langkah mundur adalah bahwa langit lebih cerah. Apakah kamu tidak mengerti? Begitu banyak orang. Bahkan jika aku memukulmu, kamu tidak akan lari. Anda naik dan bertarung dengan mereka. Lalu jika saya melarikan diri, itu akan membuktikan bahwa saya pengecut. Saya tidak lari. Pihak lain juga tidak memanfaatkannya. Kamu. Aku akan memberimu Yodofor. Apakah itu sakit? Tidak apa-apa, tidak sakit. Jika sakit, teriak saja. Jangan menahannya. Bajingan kecil. Apakah itu terlihat bagus? Tampan. Tidak. Tidak tampan. Saya tidak melihat apapun. Adik perempuan pemilik rumah. Kamu. Cium aku. Menghadiahimu. Aku membuatkan mie untuk kamu makan. Mie yang dihidangkan adikku enak sekali. Ya. Lezat. Wajah kakak. Lembut dan kenyal. Satu gigitan. Rasa sisa yang tak ada habisnya. Itu. Saudari, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Sebelumnya,
Kami adil. Hubungan tuan tanah penyewa. Karena adikku baik hati. Karena aku tidak punya uang. Waktu tunawisma, adikulah yang menjagaku, membawaku masuk. Dia juga memberi saya rumah untuk ditinggali secara gratis. Dan karena aku menyukai adikku, saya ingin menikahi saudara perempuan saya sebagai istri saya. Xiao Hao. Terima kasih. Kenapa kamu begitu sopan? Saya akan terus menghasilkan uang besok. Cobalah untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sembuhkan paman secepatnya. Xiao Hao. Uang ini. Sebaiknya kau mengambilnya kembali dulu. Adikku telah menggadaikan rumah itu. Meminjamkan uang. Tunggu sampai sumber ginjal ditemukan. Ini mungkin pengeluaran besar lainnya. Tunggu saat itu. Tolong bantu kakak lagi. Belum terlambat. Saya memiliki mata ketiga. Bisa menembus segalanya. Anda juga harus bisa menghasilkan banyak uang dengan bertaruh pada batu. 3 mata. Keluar dan lihatlah. Apakah ada bahan-bahan yang sangat bagus? Saya pergi. Turun ke lingkaran ini. Segala sesuatu di luar dipenuhi batu kasar. Itu semua adalah batu yang tidak berguna. Katanya berjudi batu bisa membuat Anda kaya dan miskin di saat yang bersamaan. Potong linen dengan pisau. Benar saja, itu memang pantas. Nampaknya ini perjalanan ke pasar judi batu. Itu semua sia-sia. Menantang lampu hijau zamrud. Batu ini. Ada informasi. Lampu hijau zamrud tadi. Itulah yang dikeluarkan oleh tumpukan batu ini. Bos, halo. Bagaimana cara menjual tumpukan batu kasar ini? Pengusaha kaya telah menyimpan batu-batu kasar ini. Nanti, dia akan memotong batu itu. Bisakah Anda melihat batu-batu kasar ini? Tidak. Saya akan membeli ini. Berdasarkan perasaan pribadi saya. Seharusnya berubah menjadi hijau. Seseorang yang memotong batu dengan perasaan. Kamu yang pertama. Belum pernah memotong batu sebelumnya. Anda ingin mencoba peruntungan Anda? Ya. Itu. Jadilah itu. Nanti, pengusaha kaya ada di sini. Tunggu dia. Pilih batu yang tersisa. Anda membeli lagi, oke? Bagaimanapun juga, saya sudah membayar deposit. Hei, oke. Kalau begitu aku akan menunggu lebih lama lagi. Oke, coba lihat dulu. Batu mentah ini bersinar hijau zamrud. Tapi itu semua adalah uang. Letakkan saja di bawah hidungmu seperti ini. Saya belum bisa memotongnya. Itu sangat serakah. Namun, ada juga bagian-bagian kecil. Itu hal biasa. Oke, datang dan lihat dulu. Bos. Apakah batu kasar yang saya pesan sudah sampai? Oh, Bos Zhang, barang sudah sampai. Barang sudah sampai. Semua dari tempat produksi ditarik kembali. Jaminan dapat mengeluarkan material. Semua di sini. Berapa banyak yang Anda potong? Berapa harganya? Pengusaha kaya di mulut bos. Sebenarnya itu anak ini. UPS, bukankah ini siapa orangnya? Dapat ditemui di sini. Dasar bajingan kecil. Terlalu malas untuk memperhatikanmu. Tunggu aku memotong batunya dulu. Aku akan menjagamu nanti. Tuan, tunjukkan padaku dulu. Lihat mana yang paling hijau. Bos, hanya bagian ini, dijamin hijau. Saya mencari ini seperti orang gila. Master judi batu. Ada 2 kuas. Sangat pandai memilih. Batu kasar berwarna hijau. Tapi tidak, hijau zamrud terbaik. Warnanya hijau. Ini adalah batu bio kualitas sedang. Tidak buruk. Awal yang bagus. Sedikit lucu. Tidak iri. Guru melanjutkan. Jangan sentuh batuku. Tuan ini tidak akan memotongnya. Batu ini hanya 3 pandangan memindainya. Cahaya zamrud adalah yang paling intens. Dimungkinkan juga untuk menerbitkannya. Batu giok terbaik. Bagaimana kabarnya? Bos. Sulit untuk mengatakannya. Mirip seperti di desa. Batu besar di bawah pohon besar. Ada jejak pemolesan manual. Jika dipoles secara manual, ada yang jelek. Mencurigakan. Oh. Itu ada di dalam batu itu. Tidak ada informasi. Karena tidak ada informasi. Kalau begitu mari kita pilih lagi. Ya.
Karena kamu tidak memilih batu ini. Lalu jual padaku. Bagaimana kabarnya? Bos Zhang, itu saja. Adik kecil ini. Datanglah ke toko, ingin membeli batu potong batu. Biarkan saja dia, lihat saja. Menurutku seperti apa batu ini? Tampan dan bagus. Ingin membeli beberapa. Coba lihat. Cobalah keberuntunganmu. Tapi, batu-batu ini, itu Rami yang kamu pesan. Jadi, ingin meminta pendapat Anda. Lihatlah, bisakah saya membelinya? Batu yang tidak Anda inginkan. Coba lihat. Apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda? Masih tahu cara memotong batu? Saya tidak mengerti. Saya hanya ingin rasakan nikmatnya memotong batu. Saya tidak mengerti. Tapi mataku bisa melihatnya, bagian dalam batu. Apakah Anda punya informasi? Anda tidak mengerti batu. Saya hanya ingin merasakan nikmatnya memotong batu. Apakah Anda tidak takut bangkrut? Anda tahu batu kasar ini? Seberapa mahal harganya? Tentu saja saya tahu. Dan saya juga tahu. Jade memiliki 5 kebajikan. Melembabkan dan menghangatkan. Resep kebajikan itu adalah salah satu keutamaan giok yang sangat bagus. Rasakan hangatnya saat menyentuhnya. Sekalipun penampilannya ada tas batu. Ini juga akan membuat orang merasa seperti angin segar. Jangan percaya. Kemarilah dan sentuh dengan tanganmu. UPS. Saya membacanya di buku, kan? Anak laki-laki, berhentilah membuat masalah di sini. Tuan ini, masih perlu memotong batu? Warnanya hijau. Bos, kumpulan batu kasar ini tidak bagus. Potong sebanyak itu. Semuanya adalah barang biasa. Tidak ada yang bagus. Ya. Semua batu ini. Bahkan Ben tidak kembali. Bagaimanapun, Kaisar Fei memang begitu. Tak terlupakan. Kalau begitu izinkan saya memindai kodenya untuk Anda. Halo. Bos, batu-batu yang belum dipotong ini, bisakah Anda menjualnya kepada saya? Tentu saja, meskipun demikian. Dipesan oleh Bos Zhang. Tapi juga seberapa banyak yang harus dipotong? Berapa biayanya? Kamu bisa membeli. Anak laki-laki. Anda membeli batu yang tidak akan saya potong, setara dengan barang bekas. Bukankah ini membuang-buang uang? Tuan ini. Batu yang tidak dipotong. Anda membelinya. Apa gunanya? Dengan batu. Rasakan kesenangannya. Oke. Ahli judi batu ini. Tidak memotong bagian itu. Batu berbentuk oval. Beberapa potong lagi. Di dalam sisa-sisa, ada juga hal-hal baik. Ini merupakan keuntungan bagi saya. Pengalaman. Beli barang bekas yang tidak saya gunakan. Di seluruh dunia perjudian. Belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah Anda ingin bertaruh? Apa yang harus dipertaruhkan? Meskipun saya tidak tahu apa hubunganmu dengan Chen Yuanyuan, tapi aku merasa seperti kalian berdua. Hubungannya cukup baik. Jika kamu memotong milikku. Batu yang tersisa. Jika kamu mau, tidak bisa menghentikan hal-hal yang baik. Bawa saja dia. Kirimkan aku ke tempat tidur. Bagaimana kabarnya? Lalu bagaimana jika aku di batu-batu ini? Hentikan sesuatu? Sesuai keinginan Anda. Biarkan kamu menyembelih. Bagaimana? Kesepakatan. Saya memiliki mata röntgen. Sudah didirikan pada tempat yang tak terkalahkan. Bos. Jual padanya potongan ini. Saya ingin melihatnya. Sampah semacam ini. Bisa juga dipotong. Apa triknya? Itu. Adik laki-laki, saya, batuku. Totalnya 80.000 yuan. Adik laki-laki itu. Rencanakan untuk memotong terlebih dahulu. Bahan yang mana? Yang ini. Hijau. Warnanya hijau. Apa ini? Tentang apa semua ini? Bos Zhang, ini adalah batu giok es. Saya kenal dia. Kamu tahu itu. Apa yang tidak kamu ketahui? Mengenali, tahu. Sejak kamu tahu. Kenapa kamu tidak bisa menghentikannya? Bos, saya. Sungguh. Potong dari sisa. Saya juga tidak tahu. Kamu sampah. Itu hanya kebetulan. Pemuda, Anda sangat beruntung. Tuhan, kamu sangat beruntung. Dari sepotong bahan sisa dapat memotong es batu giok. Hal semacam ini sangat jarang. Tuhan ya. Lalu apa selanjutnya? Bagian mana yang harus dipotong? Kembalikan sebagian keuntungan lainnya. G00. Kembalikan sebagian keuntungan lainnya. G00. Batu giok utuh. Tuhan potong saja ini. Potong saja ini. G0. D potong saja yang ini. Warnanya hijau lagi. Apa yang terjadi? Ini. Sialan. Manis kecilku. Bos. Saya. Sisa. Biarkan seseorang menghentikannya. 2 potong batu giok halus. Kamu yang terbaik. Jelaskan padaku. Bos. Berhenti berkelahi. Wajahku. Dia hampir berubah menjadi kepala babi. Aku juga tidak mengharapkannya. Ini
Ini, ada kalanya saya melakukan kesalahan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Ini tidak berlebihan. Keluarkan masalah tersebut dengan menyalahkan diri sendiri. Tidak menarik. Bos Zhang, apa pendapat Anda tentang batu ini? Akankah batu giok terbaik dihasilkan? Bos, batu ini. Sayalah yang paling banyak bicara. Saya telah belajar untuk waktu yang lama sekarang. Kamu lihat, di atas batu ini. Ada bekas pemolesan manual. Itu pasti sudah diidentifikasi oleh seseorang. Batu ini, saya yakin tidak akan ada hasil apapun. Apa kamu yakin? 100% yakin. Bos, Anda membuat taruhan lain dengan anak ini. Mari kita bunuh dia dengan seluruh energinya. Bagus. Aku akan mempercayaimu lagi. Apakah Anda ingin menambahkan taruhan? Apa yang harus dipertaruhkan? Taruhan saja pada batu ini. Tidak ada bahan. Bahkan batu giok sampah pun tidak. Jika kamu kalah, gunting apa yang baru saja Anda potong? 3 potong batu giok yang bagus, berikan padaku. Lalu saya menang. Kamu tidak bisa menang. Bahkan jika kamu menang. Kebiri dia. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Bos, Anda harus memiliki keberanian seperti itu. Menarik banyak untukku. UPS, bukankah ini pantas? Apa yang tidak pantas? Andalah yang salah melihat. Mengebiri Anda berarti memperlakukan Anda. Hukuman terbaik. UPS, ini tidak pantas, meski aku sudah tua dan pudar. Tapi pedangku belum tua. Ah, Anda tidak menjanjikan itu. Apakah tidak ada apa-apa di dalamnya? Apa yang kamu khawatirkan? Ya. Ya. Apa yang aku khawatirkan? Saya berada di dunia taruhan batu. Saya telah menilai dan memotong batu selama beberapa dekade. Tidak pernah melewatkannya. Batu ini, pasti tidak ada apa-apa. Menjadi cukup kejam pada diri sendiri. Bersikaplah cukup keras pada diri sendiri. Tapi, saya ingin bertaruh juga. Kebiri milikmu juga. Mendorong amplop. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan menang? Kurang omong kosong. Apakah Anda berani bertaruh? Jika Anda tidak berani berjudi, saja, jangan menggonggong di depanku. Aku menepuk dadaku dan berjanji. Pastinya tidak ada masalah. Bos, bertaruh dengan dia. Apakah kamu yakin? Aku sangat yakin kali ini. Bos, kali ini aku bertaruh dengan hidupku. Benar-benar sebuah pukulan yang pasti. Bagus. Aku percaya padamu lagi. Aku bertaruh denganmu. Tapi, kamu kalah. Anda harus memotongnya sendiri. Tidak masalah. Jika kalah, Anda tidak perlu melakukan apapun. Diriku sendiri, potong sendiri. Lagu macam apa ini? Jika kalah, Anda harus mengebiri diri sendiri. Tidak bisakah kamu menemukan taruhan lainnya? Ayolah, bos. Biarkan mereka memotong batunya. Adik laki-laki. Saya, pemilik toko taruhan batu ini. Ada juga orang yang pernah berkecimpung di dunia perjudian batu 30 tahun, seperti batu kasar ini. Ada bekas pemolesan di permukaan. Sebaiknya jangan dipotong. Karena tidak akan berubah menjadi hijau sama sekali. Dengarkan saran saya. Jangan potong. Jangan membuat taruhan seperti itu. Terima kasih bos atas kebaikan Anda. 212 namun saya bersikeras. Keberuntungan saya luar biasa. Baiklah kalau begitu. Tuhan 0D. Tuhan. Waktu untuk Anda. Hahaha. Tidak ada warna hijau. Hei. Tidak perlu mengebiri saya. Tuhan D. Hahaha. Hahaha. Anak laki-laki. Ambil 3 barang terbaikmu itu. Serahkan. Apa yang terburu-buru? Batu yang sangat besar. Potong saja bagian tengahnya. Tidak dipotong di kedua sisi. Jadi tidak bisa disimpulkan tidak ada materinya. Tidak ada di antara keduanya. Apakah akan ada warna hijau di kedua sisi? Kemudian sisa-sisanya saya potong saja. Bukankah hal itu akan terungkap? Apakah menurut Anda itu hanya sepotong kue? Bahannya bisa dipotong menjadi warna hijau. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Terus potong. Tidak ada warna hijau. Hahaha. Tidak ada warna hijau lagi. Kamu nak. Terimalah nasibmu. Tuhan hahaha. Dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun dalam pemotongan batu. Bahkan sisa-sisa. Tidak menghasilkan apapun. Hijau zamrud mungkin. Ya Tuhan, aku takut. Meforio Tuhan aku takut. Kamu benar-benar gagal kali ini. Belum tentu. Terus potong. Terus potong. Anak laki-laki. Anda tidak melihat peti matinya. Tidak ada air mata. Ini semua hancur berkeping-keping. Hal baik apalagi yang bisa dihilangkan? Saudara laki-laki, batu giok ini. Sekarang, itu hanya tumpukan sampah. Terbesar. Itu hanya sebesar kepalan tangan. Apalagi yang perlu dipotong? Potong saja ini. Itu pasti akan keluar. Sepotong kecil bahannya. Anda harus terus memotong. Anda baru saja berada di ujung tambatan Anda. Perjuangan sekarat. Jika ini masih tidak bisa memotong batu gioknya, saya akan mengakui kekalahan. Bagus. Katakan apa yang Anda katakan. Kuda yang berlari kencang sulit ditangkap. Sulit untuk mengejar kudanya. Potong untuknya. Biarkan dia mati dengan jelas. Lalu aku akan memotongnya sendiri. Ya Tuhan, warnanya hijau.
Hijau. Apa? Ini, lampu hijau ini, Kaisar Fei. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Bos, apakah Anda melakukan kesalahan? Sepotong kecil bahannya. Dapat memotong Gio Kaisar. Potong dengan benar. Dan 600 kualitas batu Gio Kekaisaran ini. Tuhan. Kualitas batu Gio Kekaisaran ini masih yang terbaik. Gio Kekaisaran apa yang terbaik? Kalau begitu, bukankah aku akan kalah lagi? Apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah kamu bilang itu dijamin? Apakah kamu tidak punya zamrud? Apa yang terjadi sekarang? Ini. Saya juga tidak tahu. Aku juga tidak mengharapkannya. Nasib buruk apa yang didapat anak ini? Tak terduga, bos. Aku ditipu sampai mati olehmu. Anda tenang. Aku juga tidak mengharapkannya. Tinju ini besar. Bisakah Anda membuka Kaisar Giok? Hal serupa terjadi di seluruh dunia perjudian batu. Ini semua belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang batu Giok Kekaisaran telah dipotong. Sudah waktunya bagi kalian berdua untuk menguangkan taruhan kalian, bukan? Bajuku belum dicuci. Pergi. Ingin menyelinap pergi. Apa yang kalian berdua katakan? Percikan air. Belum terlambat untuk pergi setelah menguangkan taruhan Anda. Apa yang kamu khawatirkan? Keluar dari sini. Bersedia mengakui kekalahan. Jaga kebersihan mulutmu untukku. Anda memukul saya. Apakah kamu memakan si manis? Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Aku terluka. Saya tidak bisa mengalahkannya. Kamu sampah. Saat mencari seorang wanita, dia berlari begitu cepat. Beritahu aku sekarang, membosankan. Kalian berdua tidak akan menguangkan taruhanmu hari ini. Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Adik laki-laki. Jika Anda harus berbelas kasihan, mohon berbelas kasihan. Lagi pula, bos ini memang begitu. Seseorang dengan latar belakang yang kuat. Apakah kamu memukulnya seperti ini hari ini? Saya tidak peduli apa latar belakangnya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin dia menguangkan taruhannya. Tapi taruhanmu. Ini terlalu kejam. Saya tidak peduli. Jika saya kalah, akankah mereka membiarkanku pergi? Kamu pikir kamu ini siapa? Taruhan yang luar biasa. Aku beritahu kamu. Kami bertaruh. Hanya mengatakannya secara lisan. Tidak ada bukti tertulis. Tidak masuk hitungan sama sekali. Aku benci orang yang paling menyesal. Saya di sini untuk membantu Anda menggambar banyak. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Itu sama sekali tidak berguna. Anakmu terlalu kejam, kan? Terbuang. Aku juga tidak berguna. Bersedia mengakui kekalahan. Itu wajar. Pergilah. Saya ingat rasa malu hari ini. Gulungan. Saudara E, tunggu. Ada apa? Bos, ada hal lain. Saudara laki-laki, Anda lihat Anda berada di toko saya hari ini. Ada begitu banyak bahan bagus yang dipotong. Apakah ini? Saya sudah bayar, bos. Anda tidak mencoba merampok saya, bukan? Hahaha. Adikku, kamu salah paham. Saya menjalankan toko taruhan batu dan berbisnis. Bagaimana kamu bisa merampoknya? Hei, saya ingin bertanya tentang zamrud ini. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Saya ingin semuanya. Jadi Anda ingin membelinya? Berapa biaya yang Anda rencanakan? Bagaimana kalau 1 juta? Itu benar. Begitu banyak hal baik. Anda menerima 1 juta. Pergi dan minggir. Hei, saudara laki-laki, saudara laki-laki, saudara laki-laki. Lingkungan tidak baik sekarang. Banyak bos perusahaan. Mereka semua berada di ambang kebangkrutan. Sekarang datanglah mereka yang bertaruh pada batu dan batu potong. Ini juga lebih dari setengahnya dibandingkan sebelumnya. Saya memberikan harga ini. Sudah ada di pasaran. Harga yang sangat-sangat tinggi. Kalau begitu aku juga tidak akan menjualnya. Ketahuilah bahwa emas mempunyai harga. Alasan mengapa batu giok sangat berharga. Jadilah itu. Saya akan menggandakannya. 2 juta. Bagaimana kabarnya? Saya ingin semuanya. Bos. Saya ingin mengeluarkan uang paling sedikit, menghasilkan keuntungan yang maksimal. Meski lingkungan saat ini kurang baik. Tapi saya menghentikannya. Itu adalah batu giok kekaisaran. Ini sendirian. Cukup membuat dunia judi batu menggila bukan? Oh, kekeringan, banjir, kematian. Lupakan saja. Mari kita cari kompromi. Saya akan mentransfer Anda deposit 2 juta. Sebagai pembayaran di muka. Anda menaruh batu giok di tempat saya untuk menjualnya atas nama saya. Tunggu sampai saya menemukan pembeli. Menjual uang. Bagaimana kalau kita membagi akun menjadi 30-70 akun? Anda 7 dan saya 3. Saran ini kedengarannya bagus. Lagi pula, lingkungannya memang tidak bagus. Dan saya tidak punya sebanyak itu. Saatnya mencari pembeli. Biarkan pemilik toko menjualnya atas namanya. Selamatkan saya dari banyak masalah. Demi bos yang begitu tulus. Maka itu adalah kesepakatan. Bagus. Aku akan membayarmu. Maka saya berharap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Hahaha.
Berjalan perlahan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Saudara laki-laki, jangan gugup. Kita tidak ada niat jahat. Saya hanya berpikir Anda dan saya sudah ditakdirkan. Ayo cari tempat. Duduk dan ngobrol. Minumlah sedikit. Bagaimana kalau mendiskusikan rencana bersama sesuatu untuk dikatakan? Aku tidak mengenalmu. Tidak gratis juga minum dan ngobrol denganmu. Saudara laki-laki, Anda berbicara seperti ini. Sepertinya terlalu gugup. Kamu, Tuan Feng. Kamu tahu ceritaku. Saat kamu dulu, dengan pisau semangka. Dari Jalan Penglai Timur, berjuang sepanjang jalan Pasar Sayur Nantianmen. Di jalan, mendapatkan reputasi yang bagus. Saya tinggal di daerah itu. Jadi tahu. Saudara laki-laki, sejak kita bertemu di sini. Ini adalah takdir. Tuan Feng, jangan bicara diam-diam. Anda dan saya tidak memiliki keluhan atau dendam. Anda menghalangi saya di sini. Anda seharusnya menanyakan sesuatu kepada saya. Saudaraku, kamu adalah orang yang bijaksana. Lalu aku akan melakukannya. Mingren akan berhenti menceritakan rahasia. Hari ini saya punya dua pria. Di pasar batu judi. Saksikan Anda memamerkan keahlian Anda. Potongan-potongan ini dapat memotong batu giok. Itu semua adalah keberuntungan. Keberuntungan itu penting. Tapi tidak siapapun. Mereka berani memotong sisa-sisanya. Dan saudaramu, percaya diri. Tampilan ini. Dia hanya punya keahlian khusus, bukan? Saya punya proyek menghasilkan uang di sini. Lebih menguntungkan dibandingkan berjudi batu. Tidak tahu. Apakah Anda tertarik? Bagaimana cara menghasilkan uang? Kasino bawah tanah. Hal ini serupa dengan perjudian batu. Hasilkan lebih banyak uang. Tuan Feng. 10 perjudian dan 9 cea. Saya tidak yakin. Perjudian merugikan orang. Saya memahami hal ini. Tapi saudara, aku menginginkanmu. Andalkan keterampilan Anda sendiri. Gantikan aku. Menangkan kasino ringan. Ini juga memperingatkan para penjudi tersebut. 10 perjudian dan 9 cea. Adapun uang yang kita hasilkan. Pembagian 50-50. Saya akan membayar Anda pokok ini. Apa yang kamu pikirkan? Ini bisa diterima. Keduanya bisa menghasilkan uang. Keduanya bisa menghasilkan uang. Kita juga bisa membiarkan para penjudi acak ini kembali dari jalan yang tersesat. Pahami sepenuhnya bahwa perjudian berbahaya bagi manusia. Bagus, saya setuju. Adikku senang, kakak senang. Pergi. Aku akan mengajakmu melihat dunia sekarang. Anda pasti akan kalah hari ini. Jack hitam. Keberuntungan macam apa yang begitu buruk? Menjauhlah dariku. Oke, menjauhlah dariku. Oke, orang-orang ini. Mereka semua ingin mengandalkan perjudian, ingin menjadi kaya. Kali ini aku akan menggunakan milikku sendiri. Mata ketiga, biarkan orang-orang ini mengerti. Apa artinya bertaruh 9 kali dari 10 dan kalah? Selamatkan mereka dari api dan air. Saudara laki-laki, lihat saja. Di sini, ada banyak jenis gameplay. Kamu lihat, yang mana yang ingin kamu mainkan? Terserah. Mainkan saja ukuran taruhan itu. Operasi sederhana ini, bagus untuk memulai. Ya, pergi. Lihat. Apa yang harus dipertaruhkan? Taruhan besar atau kecil? Tuan Feng, kamu pergi dulu. Coba saya lihat. Akrab dengan keakraban dengan bermain. Beli dan pergi. Tidak ada perubahan yang dapat dilakukan setelah memasang taruhan. Oke. 1, 2, 3 kecil. Apakah ini taruhan besar atau taruhan kecil? Buka mata surga. Ada lagi yang mau memasang taruhan? Apakah Anda ingin bermain lagi? Saya tidak bisa turun. Tuhan. Dibuka. Apa yang terjadi? Mengapa poinnya berubah? 445. Tidak ada seorang pun yang benar. Bankir mengambil semuanya. Hilang lagi. Apakah Anda menginjak kotoran anjing saat keluar malam ini? Tidak pernah menang. Tidak pernah menang. Agak menarik. Perspektif ke-145. Seketika menjadi 445. Harus ada lembaga. 3 mata, tetap dalam perspektif. Tidak ada mekanisme. Seharusnya tidak demikian. Semuanya siap memasang taruhan. Poin kali ini. Tidak ada perubahan. Saya akan bermain juga. Tuhan 0D. Smeforio saya beli. Saudara laki-laki, Anda mengambil tindakan. Saya harus mengikuti Anda. Saya tidak percaya saya tidak bisa menyerahkan buku itu hari ini.
Kamu gila Senin. 6 lesen Senin. Kalah 3 kali berturut-turut. Terima saja saat Anda siap. Pria kecil yang tampan ini. Taruhannya sangat akurat. Apakah sudah ada yang bertaruh? Jika tidak, saya akan membukanya. Harap diam, kalian berdua. Anak kecil yang tampan. Kamu kalah lagi. Apa yang terjadi? Mengapa dari 553? Bukankah seharusnya 2, 3, 5? Apakah ada yang salah dengan mata ketiga saya? Tidak seharusnya. Kecuali masih ada mekanisme yang belum ditemukan. Tidak apa-apa. Apakah ini pertama kalinya kamu bermain juga? Menang dan kalah adalah hal biasa. Jangan depresi. Sayangnya, saya benar-benar punya nyali. Perasaan sekarat sebelum seseorang dilahirkan. Tidak apa-apa. Kami memiliki banyak chip. Semuanya, Anda bisa mulai memasang taruhan. UPS, hampir lagi. Buka mata surga. Pastikan untuk melihat dengan cermat. Apa sebenarnya poin itu? Apa yang salah? Tiga angka 6. Itu macan tutul. Saya hanya tidak percaya pada kejahatan lagi. Saya menekan 3 angka 6, macan tutul. Saudara laki-laki, 3 angka 6. Tidak keluar sepanjang malam. Tuhan dengarkan aku, Tuhan. Jangan mengalahkan Tuhan. Evorio G0, D jangan tekan 3 angka 6. Tuhan hancurkan ini. Datang dan tekan ini. Saudaraku, aku masih percaya padamu. Saya juga menekan 3 angka 6. Pria kecil yang tampan ini. Tekan lagi. Sayang sekali. Anda tidak dapat memberikan jumlah poin ini. Beli dan pergi. 556. Ternyata mekanismenya ada pada cuknya. Bukan di bawah meja. Tidak heran. Untungnya, saya memiliki kemampuan untuk melihat menembus. Kalau tidak, itu hanya omong kosong belaka. Tidak ada yang bisa menang. Sayangnya, mereka semua adalah sekelompok orang yang tersesat. Tunggu aku sebentar. Singkapkan penipuan ini. Saya harap Anda bisa berhenti berjudi. Saya kehilangan puluhan ribu dalam waktu singkat ini. Apakah saya menemukan orang yang salah? Orang ini sebenarnya tidak memiliki keahlian khusus. Berjudi batu memang adil. Dia hanya beruntung. Tuan Feng, tolong berhenti mengikuti beberapa pertandingan berikutnya. Saya ingin bermain sendiri. Apakah kamu tidak yakin? Saya ingin mengelilingi meja ini. Luar biasa. Bulat. Datang dan temui semuanya dengan cepat. Saudara laki-laki, jika Anda adalah Bao Yuan, itu membutuhkan setidaknya dana 1 juta. Saya akan membayarnya sendiri. Bantu saya menebus 1 juta chip. Anak kecil yang tampan. Jika Anda ingin menutupi tabel ini, jangan menangis jika kamu kehilangan segalanya. Tuhan, Tuhan, Evorio, Go0, G0, D melempar dadu. Tuhan melempar dadu. Tuhan. Saya suka orang kaya seperti ini. Hanya untuk mengekspos kasino. Trik yang menipu. Saya khawatir tidak ada yang bisa kami lakukan. Biarkan para penjudi itu menemukan jalan kembali dari jalan mereka yang tersesat. Jadi, Anda harus menang terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini kita dapat sepenuhnya menghilangkan tanda-tanda perjudian. Tuhan. Kami untuk Anda. Ya Tuhan, aku bertaruh pada tanggal 26. Saya bertaruh pada tanggal 26. Lalu aku akan membukanya. Beli dan pergi. Oh, anak laki-laki tampan. Maaf, saya menang. Tuhan. Mevorio. Buka yang lain. Saya menekan 3. Anak kecil yang tampan. Saya belum mulai gemetar. Pukulanmu terlalu besar. Tidak apa-apa. Karena Anda ingin bertaruh. Lalu bertaruh seperti orang gila. 0, 0, 0 melempar dadu. Anak kecil yang tampan. Aku bisa memberikannya padamu sekali saja. Kesempatan untuk menyesal. Tidak perlu. Buka itu. Sampai jumpa, kamu sangat percaya diri. Aku bahkan berpikir, yang saya kendarai adalah 32. Tuhan, go de UPS. Maaf, UPS, maaf. Hampir macan tutul. Sayang sekali. Apa yang terjadi? Mengapa tidak 3 berpasangan? Tuan Feng. Orang ini mengambil umpannya dengan sangat cepat. 2 genggam. Masukkan saja 1 juta. Komisi kami kali ini cukup besar. Itu. Apakah kamu tidak melihatnya? Siapa yang menjebaknya? Orang ini sangat polos. Ucapkan beberapa patah kata. Berkedok menyelamatkan para penjudi. Dia sangat mempercayainya. Ini lebih baik daripada mengambil uang langsung darinya. Itu datang dengan cepat. Ya. Hanya masih berpikir. Orang ini bertaruh pada batu, menghasilkan banyak uang. Bagaimana cara mendapatkannya dari dia? Itu pasti Tuan Feng. Anda pintar. Oke, berhenti menyanjungku. Temukan jalan kalau begitu. Biarkan anak ini meminjam rentenir.
Peras semua uang dari tangannya. Wah, berhenti bertaruh. Anda tidak beruntung hari ini. Menunggu keberuntungan Anda. Kapan saat yang tepat, belum terlambat untuk memasang taruhan. Sayangnya, saya juga punya celana merah di sini. Apakah Anda ingin membawanya untuk mengusir roh jahat? Terima kasih semuanya. Namun Anda tidak akan kalah jika bertaruh. Saya ingin terus bertaruh, tapi laki-laki tampan. Apakah kamu masih punya uang? Kamu benar. Sepertinya saya tidak punya uang. Lupakan saja, berhenti bermain. Kesempatan telah tiba. Saudara laki-laki, jika Anda tidak bermain sekarang, maka kamu benar-benar kalah. Kamu lihat, saya juga tidak membawa uang sebanyak itu ke sini. Tuhan tapi, Meforio Tuhan tapi. Saya kenal pemilik kasino. Tuhan, waktu untuk Anda. Tidak mungkin. Pinjam saja sejumlah uang. Hanya saja tingkat bunganya akan agak tinggi. Izinkan saya meminjam 200 meter persegi dulu. Bagus. Tidak masalah. Saudara laki-laki. Anda hanya perlu menandatangani ini. 2 juta itu milikmu. Saya awalnya berpikir, Tuan Feng ini adalah pria yang setia. Orang-orang di jalan. Saya kira mereka berkolusi dengan kasino ini. Ambil saja kesempatan ini. Mencabutmu. Puaskan kalian semua, para Cancer. Saudaraku, jika kamu berbicara sebentar, aku akan tetap kalah. Apa yang harus dilakukan? Oh, kalau begitu teruslah meminjamnya. Pinjam sampai uang Anda kembali. Ini mencoba melubangi saya. 2 juta semuanya dalam 3 angka 6. Oh, anak laki-laki tampan, Anda mempertaruhkan segalanya lagi. Apakah kamu yakin? Jangan tinggalkan uang taksi untuk diri Anda sendiri. Lagi pula kamu kalah. Lebih baik mencobanya. Saya bertaruh pada 3 produk harga. Peluang terbaik di meja ini. Bayar 100. 2 juta saya. Seketika menjadi 200 juta. Anak ini benar-benar pandai melamun. Di meja kartu ini, tidak ada yang bisa menang. Karena saya bisa mengandalkan mekanisme jam dadu. Kontrol ukuran titik sesuka hati. Buka sebanyak yang Anda inginkan. Pria tampan ini sangat keras kepala dan tidak takut mati. 2 juta untuk 200 juta. Apakah kamu gila? Itu semua tidak mungkin. Saya tidak akan berani melakukan ini dalam mimpi terliar saya. Lalu selamat untuk pemuda tampan itu. Banyak keberuntungan. Saya mulai gemetar. Tunggu. Ada apa, bocah tampan? Saya ingin menyesalinya. Tidak ingin memasang taruhan, tapi belilah dan tinggalkan. Bagaimana mungkin saya tidak bertaruh? Maksudku, karena saya bermain sangat besar. Bukankah seharusnya giliranku yang mengambil keputusan? Lempar dadu sendiri. Jika jam dadu diberikan kepadanya, biarkan dia melempar dadu. Saya tidak bisa mengontrol jam dadu di tangan saya. Tapi, selama dia tidak bisa menghilangkannya, 36 poin. Itu juga merupakan dadu kosong. Dan dadunya juga telah dirusak. Hanya ada satu kesempatan dalam sehari. 3 angka 6. Saat aku melempar dadu sebelumnya, ada 3 angka 6. Saya mengubah poinnya. Jadi poin di balik ini sangatlah mustahil. 3 angka 6. Jika Anda ingin mengocoknya, itu. Inisiatifnya ada di tangan Anda sendiri. Ini sangat mudah. Dan taruhan 2 jutanya terlalu kecil. Tidak bisa menjadi bankir. Melempar dadu membutuhkan setidaknya 10 juta sudah cukup. Dengan cara ini Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Maaf. Anak kecil yang tampan. Jika Anda ingin menjadi bankir, Anda membutuhkan 10 juta chip. Hanya dengan begitu Anda dapat melempar dadu sendiri. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Tidak mungkin. Ayo pinjam lagi dari kasino. Aku ke toilet dulu. Mari kita bicarakan hal itu saat kita kembali. Cangkir tertutup. Akankah anak ini melarikan diri? Tidak. Saya harus pergi dan melihatnya. Tuan Feng, kamu juga pergi ke toilet. Sedikit cemas. Benar saudara. Izinkan saya menasihati Anda. 10 juta Anda. Dengarkan saja saudaraku, jangan meminjam lagi. 0,0 berhenti meminjam. Bagaimana mungkin kita tidak meminjamnya? Saya punya. Saya menghabiskan begitu banyak uang untuk masuk. Jika itu aku, saya tidak bisa mendapatkan uang kembali. Lalu aku hidup di dunia ini. Apa gunanya? Saudara laki-laki. Anda meminjam 10 juta lagi. Jika kamu kalah lagi, apa yang harus dilakukan? Lalu teruslah meminjamnya. GO, no lalu teruslah meminjamnya. Tuhan pinjamkan sampai saya mendapatkannya kembali. Pinjamlah sampai saya mendapatkannya kembali. Apa yang kamu katakan? Kakak benar. Kalau begitu mari kita terus meminjam. Pinjam sampai Anda menang. Saya akan segera mengaturnya. Siapkan perjanjian pinjaman. Tuan Feng, jika saya meminjam 10 juta ini, apa yang harus saya lakukan jika saya benar-benar ingin kehilangan segalanya? Kamu ingin membunuhku. Saya tidak mampu membayar. Saudara laki-laki, jangan khawatir. Tentu saja tidak. Saya sangat akrab dengan kasino mereka. Tidak mungkin mereka akan membunuhmu. Hanya meminjam lebih banyak. Hanya dengan begitu kita bisa menang lebih banyak. Bisakah Anda mendapatkan uang Anda kembali?
Bagus. Sejak Tuan Feng mengatakannya, semakin banyak Anda meminjam, semakin banyak Anda menang. Pinjam 10 juta chip lagi. Menjadi sangat gila. Itu benar. Saudara laki-laki, Anda benar-benar memiliki keberanian. Kakak menyukaimu. Saya akan membiarkan mereka menyiapkan keripik sekarang. Ada juga perjanjian pinjaman. Ini aku di kasino. Orang paling gila yang pernah saya lihat. Untuk menghasilkan uang. Sebenarnya meminjam rentenir. Anda tidak mendapatkannya dari saya. Apakah Anda melihat penampilan Anda saat bertaruh? Caraku bertaruh gila. Sama seperti kebiasaan berjudi Anda yang biasa. Apakah itu sama? Memang terlihat agak mirip. Untuk menghasilkan uang, saya sungguh mobil dan villa yang mewah. Semua digadaikan. Hasilnya adalah satu kata. Aku kehilangan seluruh celanaku. Saya menekan 3 angka 6. Kali ini. Bisakah saya melempar dadu sendiri? Tentu saja. Mata ketiga. Terserah kamu. Beri aku 3 angka 6. Berkendara dengan cepat. Berkendara dengan cepat. Mengemudi dengan cepat. Berkendara dengan cepat. Jika Anda membuka 3 angka 6, Anda akan menang besar. Metode pengocokan yang sangat umum. Tidak ada yang mengejutkan. Seperti pemula melempar dadu. Keindahan. Apa pendapatmu tentangku kali ini? Bisakah kamu menghilangkan 3 angka 6? Anak kecil yang tampan. Anda bercanda. Bagaimana saya bisa tahu? Poin apa yang bisa Anda hilangkan? Berkendara dengan cepat. Semua orang menunggu. Apakah Anda tertarik? Tambahkan taruhan. Anak kecil yang tampan. Sangat menyenangkan. Saudara laki-laki. Mengapa Anda menaikkan taruhannya? Mari kita lihat poin-poinnya terlebih dahulu. Kamu bilang untuk berjaga-jaga, bukan 3 angka 6. Maka Anda akan mengalami kerugian yang besar jika 36. Anda menghancurkannya. 12 juta chip. Menurut odds 1/100. Itu 1,2 miliar. Tuan Feng. Jika Anda ingin bermain, bermainlah besar-besaran. Mainkan tempat serigala. Anak kecil yang tampan, lihatlah rasa percaya diri di wajah Anda. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Katakan padaku dan dengarkan. Izinkan saya mengonfirmasi satu hal terlebih dahulu. Saya mengantar mereka semua masuk. 12 juta. Menurut odds 1/100. Bagaimana jika saya menembakkan 3 angka 6? Anda harus memberi saya kompensasi 1,2 miliar. Berapa kemampuan kasino Anda? Dana 1,2 miliar? Jangan khawatir tentang itu. Sejak kita buka kasino sebesar itu, jika kalah, pasti bisa dibayarkan kepada Anda. Mari kita bicara dulu. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Bagus. Menyegarkan. Kalau begitu aku tidak akan bicara omong kosong. Taruhan saya adalah saya menang. Saya tidak menginginkan ini. Peluang 1 lawan 1. Saya ingin kasino ini. Kepemilikan. Nada yang keras. Sebenarnya mau pakai 12 juta. Menjadi pengontrol kasino sungguhan. Ini agak terlalu besar untuk dimainkan. Ya. Kasino ini. Hari demi hari. Tidak tahu berapa nilainya. Ini adalah satu perbendaharaan yang tak terbatas. Takutnya gunturnya kencang dan hujannya rintik-rintik. Tidak bisa mengguncang 3 angka 6. Pecundang. Mata terbuka dan asap keluar. Hahaha. Kondisi Anda. Saya tidak bisa memutuskan. Saya perlu tanyakan dulu pada bos. Kalau begitu tolong tutup dadunya terlebih dahulu. Saya akan bertanya kepada bos. Tidak perlu mengundang. Saya datang. Kondisi yang Anda usulkan gila. Di wilayah saya. Belum pernah ada taruhan seperti itu sebelumnya. Bos. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Apakah kamu tidak takut? Hahaha. Hahaha. Mengatakan yang sebenarnya. Saya belum pernah bertaruh seperti ini sebelumnya. Namun, pertaruhan besar. Jika kamu kalah, apa yang bisa saya dapatkan? Jika saya kalah, apapun yang kamu inginkan, selama saya bisa memberi, semuanya baik-baik saja. Saya ingin hidupmu. Ya Tuhan. Ini adalah pertaruhan dalam hidup. Taruhannya lebih besar dari saya. Bersenandung. Kamu mau kepemilikan kasino saya. Ambil nyawamu sebagai gantinya. Sangat adil. Benar. Bagus. Aku bertaruh denganmu. Kami berdiri sebagai bukti. Ini membuatku bahagia. Mendebarkan taruhan ini. Ini sebanding dengan Enter the Dragon dan Tiger. Saya penasaran sekarang. Bagaimana bisa anak ini? Poin apa yang terguncang? Itu bukan 3 angka 6. Itu. Tapi dia sudah mati. Benar. Tiba-tiba, saya ingin anak laki-laki ini. 3 detik hening. Hahaha. Karena kamu dan aku bertaruh, sudah mapan. Lalu, saya membuka. Hei. Tunggu sebentar. Bagaimana? Bos yang besar. Apakah kamu tidak berani bertaruh denganku? Saya belum menyelesaikan persyaratan saya. Apakah Anda mengemudi dengan terburu-buru?
Sepertinya dia melempar dadu pada dirinya sendiri. Sangat percaya diri. Bos. Kondisi apa lagi yang Anda miliki? Anda melempar dadu. Saya akan membuka jam dadu. Itu adil. Bagus. Asalkan tidak menyesal ya, bos. Tidak masalah bagaimana Anda mengendarainya. Bagaimana perasaan Anda tentang senyumannya? Agak menyeramkan. Kurasa aku terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, jam dadu dibuat khusus. Tidak ada yang akan mengetahui bahwa ada sesuatu di dalamnya. Anda dapat mengontrol poin sesuka hati. Semuanya. Lalu aku akan membukanya. Mata semua orang terbuka. Lihatlah. Dibuka. Apa poinnya? Saya mengetahuinya. Bisa memainkan trik semacam ini. 3 mata. Terserah kamu. Tuhan. Pertama kali keluar. Saya pergi. Tuhan itu luar biasa. Ini. Dia benar-benar menangkapku. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan mengikuti Anda. Sepeda berubah menjadi mobil. 3 angka 6. Sebenarnya saya benar-benar dipukuli oleh anak ini. Kocok. Macan tutul 36. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan. Apa? 3 angka 6. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 angka 6. Saya jelas mendapat ide itu. Bos ini. Kenapa kamu masih selingkuh? Keluar dari Laogan. Selingkuh. Sebenarnya ada agensi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan 3 angka 6? Bos, bagaimana aku bisa tahu? Bukankah kamu yang mengendarai ini? Apa hubungannya dengan saya? Berani untuk berbicara kembali. Jika Anda kalah, Anda kalah. Mengapa kamu masih memukuli wanita? Keluar dari Laogan. Apa? Saya keluar untuk melakukannya. Saya membayar 1.000. Ini, bos. Anda adalah bos di sini. Bahkan keberanian untuk mengaku kalah. Apakah mereka semua sudah pergi? Dadu ini ditarik oleh Anda. Bos, Anda membawa buktinya. Sebelumnya, 3 angka 6 diluncurkan. Bagaimana mungkin? Kocok 3 angka 6 lagi. Bos, apa maksudmu? Kenapa bilang iya? Saya mengendarai 3 angka 6 sebelumnya. Itu saja. Kenapa bilang? Tidak mungkin untuk menembakkan 3 angka 6 lagi. Di meja ini. 3 angka 6 muncul untuk pertama kalinya. Saya berbicara omong kosong. Oh, Anda berbicara omong kosong. Lalu apakah Anda mengaku kalah? Bos, saya bersedia mengakui kekalahan. Ketiganya 6, tepat di depan Anda. Anda tidak dapat menyangkalnya. Reputasi Anda lah yang terpengaruh. Benar, benar, benar. Ini sangat tidak jujur, namun hal itu telah terpenuhi. Kasino ini, itu bukan milikku lagi. Jika tidak, saya akan memberi Anda cara lain untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Saya akan langsung menguangkan 1,2 miliar. Kamu perlu tahu. Banyak orang. Anda tidak akan pernah bisa menghasilkan uang sebanyak ini dalam hidup Anda. Apakah saya peduli dengan 1,2 miliar itu? Saya ingin seluruh kasino Anda. Bagaimanapun, kami telah membuat perjanjian tertulis. Saya harap Anda, bos, memenuhi. Sangat bagus. Akan ada makanan untuk dimakan segera setelah Anda sampai di rumah. Sangat terlambat. Sang induk semang juga tidak ada di rumah. Mungkin pergi ke rumah sakit. Dia merawat ayahnya, kan? Cuci tangan dulu, makan lagi. Ah, kamu sebenarnya sedang mandi. Mengapa kamu tidak mengetuk pintunya? Saya pikir kamu tidak ada di rumah. Anda keluar. Aku ingin dilihat olehmu. Oh, oh. Saya meminta Anda untuk keluar. Tutup pintunya. Oh, oh. Tanpa diduga. Adik perempuan pemilik rumah. Itu benar-benar tersembunyi. Kecantikan. Ini adalah buku terlaris tahun ini. Menurutku itu bersamamu. Temperamennya juga sangat cocok. Pasti akan terlihat cantik di atasnya. Tapi sekarang, saya akan memanfaatkan yang ini saja. Dan harganya agak mahal. Pacarmu. Apakah Anda bersedia membelinya untuk Anda? Pria ini sangat tampan. Tapi berpakaian sangat biasa.
Si cantik ini mengenakan pakaian biasa. Mungkin bukan orang kaya. Kenapa pagi sekali? Hanya 2. Jangan bicara mahal atau tidak. Saya akan mencobanya dulu. Apakah gaun ini cocok? Apakah kamu yakin? Ya tentu. Bagus. Mata waskitaku. Anda sebenarnya bisa memindai pakaian. Tunggu informasi ini. Dari pakaian ini, bahan bakunya begitu. Sebenarnya ada pakaian yang dikenakan orang mati, pakaian yang dikenakan. Anda bisa mendapatkan semuanya, proses dan jual kembali. Jika Anda tidak memindai, Anda tidak akan tahu. Jika Anda memindai, Anda akan terkejut. Ini adalah toko perhiasan mewah dan pakaian wanita. Tunggu sebentar saudari. Apa yang salah? Pakaian dan sepatu ini, Anda tidak perlu membayarnya. Ini bukan masalah uang atau bukan. Pakaian dan sepatu ini. Kita tidak bisa membeli. Xiao Hao. Menurut Anda? Ayah saya ada di rumah sakit. Saya juga membeli pakaian dan sepatu, menghabiskan uang terlalu boros. Sebenarnya, saya sudah memilikinya selama beberapa tahun, tidak pernah membeli baju baru. Biarkan kamu menemaniku kali ini. Aku hanya ingin membeli baju baru. Dan saya sangat menyukai gaun ini. Ini. Kalau tidak, kami akan tetap melakukannya. Pergi ke toko lain dan periksa barang dari toko ini. Kita tidak bisa membeli. Aku tahu kamu tidak punya uang. Anda masih berpura-pura di sini, kan? Jika Anda tidak membelinya, cepat bawa saja. Ini dari toko kami. Buku terlaris. Banyak orang bergegas membelinya. Jangan membeli. Itu bukan karena kami tidak punya uang. Sebaliknya. Oke. Jangan biarkan kemiskinan Anda terjadi. Jangan biarkan kemiskinan Anda terjadi. Jelaskan apa? Cepat keluar. 2 orang miskin. Seluruh tubuh wanita ini. Semuanya murah. Anting-anting. Sebenarnya bernilai 1 juta. Penjahat terkait. Semua diserahkan ke Biro Penegakan Hukum. Kamu, siapa kamu? Siapa aku? Saya berinvestasi di rumah sakit pertama. Katamu, siapa aku? Ada rumor sejak awal. Bisnis rumah sakit pertama tidak terlalu bagus, tapi tidak ada alasan yang ditemukan. Kali ini saya mengambil tindakan sendiri. Sungguh, aku menangkap ikan besarmu. Seseorang datang. Bawa dia menjauh dariku. Kali ini kreditnya jauh lebih besar. Terima kasih. Menanam pohon willow secara tidak sengaja untuk menciptakan keteduhan. Xiao Hao. Kepala Zhang kacau. Bagaimana dengan operasi ayah saya? Ayahmu akan menjalani operasi. Ya. Mudah ditangani. Saya mengatur agar direktur melakukan operasi pada ayahmu. Siapa nama ayahmu? Disebut Chen Goudan. Diatur. Sore ini, Anda bisa menjalani operasi. Itu sungguh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ayo kita pergi menemui paman. Tunggu sampai penyakit pamanku sembuh. Aku akan melamarnya. Biarkan dia menikahkanmu denganku. Apakah kamu mau? Saya melakukannya.